Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fitri dari 18 PKT 13 akan menjelaskan mengenai etika dan tata cara pelaksanaan seminar. Pertama, etika seminar merupakan kegiatan berbicara dapat dilakukan dengan beragam tujuan. Jika memperhatikan tujuan, tentu pembicara akan menempatkan dirinya sebagai penyampai informasi, menghibur, atau memotivasi. Jika bertujuan untuk memotivasi, pembicara harus bersuara lantang, jelas, dan syarat makna. Dan itu memerlukan kemahiran tersendiri karena kegiatan itu dilaksanakan di depan publik atau banyak orang. Pembicara perlu mengetahui etika sebagai pembicara. Etika merupakan kesantunan atau batasan norma untuk menghormati lawan tutur atau lawan bicara. Ada beberapa etika dalam seminar, diantaranya yang pertama yaitu etika menjaga konsistensi materi, yang kedua etika bersikap jujur, yang ketiga etika bagi ketua sidang, yang keempat etika bagi penyaji makalah, yang kelima etika bagi moderator, dan yang terakhir yaitu etika bagi peserta. Selanjutnya, cara pelaksanaan seminar. Adapun bahan untuk seminar, yang pertama yaitu topik seminar. Yang kedua, bahan tayangan berupa PowerPoint, narasi topik, seminar yang akan menjadi bahan untuk diskusi. Yang ketiga yaitu fotokopi bahan tayang untuk dibagikan kepada peserta seminar. Yang kedua, pembagian kelompok. Peserta dibagi dalam bentuk kelompok sesuai dengan kelompok pelaksanaan dengan susunan. Yang pertama, ketua kelompok, yang kedua moderator, yang ketiga penyaji, yang keempat notulis, dan yang kelima narasumber kelompok 1-2 orang dan editor 1-2 orang. Adapun tata cara moderator dalam seminar, yang pertama, moderator hanya mempersilahkan kepada seluruh peserta diklat saja dan bukan kepada para narasumber. Yang kedua, moderator haruslah berperan agar dapat menjaring berbagai pertanyaan dari kelompok yang tidak presentasi dan jawaban dari kelompok yang presentasi selama waktu yang ditetapkan pada sesi itu. Yang ketiga, bila ada istilah yang sama tetapi dipakai dengan arti yang berbeda oleh beberapa orang, moderator harus menunjukkan itu dan membuat kesepakatan dalam arti apa istilah itu dipakai sebelum melanjutkan seminar. Yang keempat, etika harus diperhatikan dalam sebuah seminar, seperti halnya di sebuah meja makan. Bahasa harus santun dan tidak merendahkan. Moderator harus terlebih dahulu memberikan contoh yang dapat diikuti oleh peserta yang lain. Selanjutnya, tata cara penyaji dalam menyampaikan makalah. Yang pertama, menyiapkan makalah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menyampaikan makalah secara terstruktur dengan baik dan runtut sehingga mudah dicerna oleh peserta. Yang ketiga, menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan dengan objektif dan terstruktur dengan baik. Selanjutnya, tata cara peserta dalam seminar. Yang pertama, memahami makalah yang akan disampaikan sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan ide, pendapat, dan gagasan. Yang kedua, bersikap sopan santun. Yang ketiga, ikut menjaga kelancaran jalannya seminar. Yang keempat, tidak membuat gaduh. Yang kelima, mendengarkan penyaji makalah dengan serius. Yang keenam, peserta tidak melontarkan pertanyaan selama penyaji menyampaikan makalah. Peserta akan diberikan sesi khusus untuk bertanya. Yang ketujuh, peserta jika akan mengajukan pertanyaan akan mengangkat tangan. Bila pemandu mempersilahkan barulah bertanya. Dalam mengajukan pertanyaan ada beberapa tata cara. Yang pertama, pertanyaan harus jelas, fokus, dan mengenai sasaran sehingga tidak terkesan berbelit-belit. Yang kedua, kalimat dalam pertanyaan menggunakan kalimat yang benar dan sopan. Yang ketiga, kalimat dalam pertanyaan tidak mengesankan hanya menyalahkan penyaji dalam menyampaikan makalahnya. Adapun rincian pelaksanaan seminar, yang pertama, moderator membuka acara seminar. Yang kedua, moderator memberikan kesempatan kepada pemakalah untuk menyampaikan materi. Yang ketiga, pemakalah menyampaikan materi seminar. Yang keempat, setelah pemakalah selesai menyampaikan materi, kesempatan diberikan kembali kepada moderator. Selanjutnya, setelah itu moderator memberikan kesempatan kepada pemakalah selanjutnya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya, moderator membuka sesi tanya jawab. Setelah peserta seminar menyampaikan permasalahan, moderator memberikan kesempatan kepada pemakalah untuk menanggapi permasalahan. Para pemakalah menanggapi permasalahan yang disampaikan oleh peserta seminar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.